Halo semuanya. Kalau kita perhatiin di kanan kiri kita gitu ya, kita ngelihat ada orang yang kuat dalam hidup ini. Seringkali bukan orang yang paling banyak bicara loh. Bukan juga orang yang paling keras suaranya. Bukan orang yang paling sering menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bahwa dirinya itu paling hebat. Tapi justru orang yang paling kuat kadang adalah orang yang paling sering diam. Dia tidak pernah menjelaskan tentang hidupnya, dia tidak banyak mengeluh, dia tidak banyak mencari simpati. Tapi diam-diam tuh, dia sedang bertahan dari hal-hal yang bahkan orang lain pun gak sanggup membayangkan. Ya, karena mungkin ada luka yang tidak bisa diceritakan, ada beban yang tidak bisa dijelaskan, ada rasa capek yang terlalu rumit untuk diterangkan dengan kata-kata. Dan akhirnya yang dia bisa lakukan cuma satu, diam. Tapi jangan salah, diam itu tidak selalu tanda menyerah loh. Kadang diam itu adalah tanda bahwa seseorang itu sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Kadang diam itu adalah sebuah tanda bahwa seseorang itu sedang menyusun ulang tentang hidupnya. Dan kadang diam itu adalah tempat di mana kekuatan terbesar manusia itu lahir. Karena memang kenyataannya, semua orang-orang hebat pasti pernah melalui fase yang namanya fase sunyi. Semua orang-orang kuat pasti pernah ada di titik di mana dia ngerasa sendirian di dunia ini. Semua orang tangguh pasti pernah merasakan fase hidup yang begitu berat sampai dia tidak tahu mau bercerita pada siapa. Dan di titik itulah karakter manusia dibentuk. Karena kita ini hidup di zaman manusia, semua ingin terlihat kuat. Sedikit-sedikit upload pencapaian, sedikit-sedikit pamer progres, sedikit-sedikit kasih tahu dunia kalau dia itu hebat. Padahal orang yang benar-benar kuat seringkali tidak sibuk membuktikan siapa dirinya. Karena dia tahu, pohon yang paling kuat itu tidak berisik pada saat tumbuh. Dia tumbuh diam-diam, dia mengakar diam-diam, dan dia kuat dalam diam. Sampai suatu hari nanti orang itu sadar sendiri bahwa betapa besar dan kokohnya pohon tersebut. Sama dengan manusia. Kekuatan sejati itu tidak lahir pada semuanya baik-baik saja. Kekuatan sejati itu lahir ketika hidup sedang menekan kita habis-habisan. Tapi kita tetap lanjut dalam perjuangan kita. Nah, coba pikirin. Besi ditempa dengan api. Emas dimurnikan dengan panas. Dan manusia dibentuk dengan ujian. Tidak ada orang yang dewasa karena hidupnya itu terlalu nyaman. Tidak ada orang yang jadi bijak karena semuanya berjalan dengan mulus. Justru orang jadi matang karena dia pernah jatuh, pernah kecewa, pernah gagal, pernah dihancurkan keadaan, pernah diremehkan, dan pernah merasa sendiri. Dan biasanya semua proses itu terjadi dalam diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, dan tidak ada yang melihat perjuangan dia. Orang lain hanya melihat endingnya aja, akhirnya aja. Mereka lihat seseorang sekarang itu begitu tenang. Mereka lihat sekarang seseorang itu begitu dewasa. Mereka lihat orang itu sekarang begitu bijak. Tapi mereka nggak lihat berapa malam yang dia habiskan, dia lewati untuk menangis. Berapa banyak pikiran yang menghantui kepalanya setiap malam. Berapa kali dia hampir menyerah, tapi tetap bangun keesokan harinya. Ada quote yang bagus banget. Orang kuat dibentuk di tempat-tempat yang menghancurkan. Dan itu benar sekali. Karena kadang versi terbaik dari dirimu itu lahir di masa-masa terburuk dalam hidupmu. Banyak orang yang hari ini tuh pengen jadi kuat, pengen punya mental tangguh, pengen tahan banting, pengen jadi pribadi yang dewasa. Tapi giliran hidup mulai menekan sedikit, dia langsung mengeluh. Giliran gagal sekali, langsung merasa bahwa dunia itu tidak adil. Giliran diremehkan sedikit, langsung patah secara mental. Padahal, mental kuat itu bukan didapat dari motivasi. Bukan didapat dari nonton video-video yang semangat. Bukan didapat dari baca-baca quote. Mental kuat dibangun oleh luka. Dibangun lewat tekanan, lewat masalah, lewat penderitaan yang memaksa kita untuk bertahan. Makanya jangan heran, banyak orang yang paling sabar biasanya adalah orang yang paling banyak diuji. Orang yang paling tenang biasanya orang yang paling banyak dihantam oleh ketidakadilan hidup. Orang yang paling dewasa biasanya adalah orang yang paling banyak menekan pahitnya kehidupan. Karena rasa sakit itu, kalau tidak menghancurkanmu, dia akan membentukmu. Saya percaya satu hal, hidup punya cara sendiri untuk membentuk manusia. Kadang Tuhan itu sengaja bikin kita berada di fase sepi. Bukan karena Tuhan itu meninggalkan kita, tapi karena Dia ingin mengajari kita
Bagaimana berdiri tanpa bergantung pada siapa-siapa. Kadang Allah itu bikin kita masuk pada fase ditolak. Bukan karena Allah itu membenci kita, tapi karena Allah itu sedang melatih mental kita. Kadang Tuhan itu bikin kita masuk ke fase kehilangan. Bukan karena hidup tidak adil, tapi karena Tuhan itu ingin mengajari kita bahwa tidak semua hal bisa kita genggam selamanya. Dan pelajaran-pelajaran itu sering datang dalam bentuk kesunyian, dalam bentuk malam yang sepi yang panjang, dalam bentuk momen yang ketika itu kita merasa tidak seorang pun mengerti kita. Dan di situ kamu mulai belajar mengenal dirimu. Di situ kamu mulai bisa mengontrol emosimu. Di situ kamu mulai belajar kuat tanpa validasi siapapun. Karena memang kenyataannya, selama hidup masih bergantung pada tepuk tangan orang, berarti kamu belum benar-benar kuat. Selama bahagia masih bergantung pada pengakuan orang lain, berarti kamu belum benar-benar dewasa. Selama semangatmu masih bergantung pada dukungan orang lain, berarti kamu masih rapuh. Orang kuat adalah orang yang tetap jalan meskipun tidak ada yang menyemangati, tetap berjuang meskipun gak ada yang lihat, tetap memperbaiki hidupnya meskipun tidak ada tepuk tangan. Tidak semua perjuangan harus dilihat orang. Kadang, hal yang paling hebat yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperbaiki hidup kita diam-diam, tanpa banyak bicara, tanpa banyak janji, tanpa banyak pengumuman. Kerja diam-diam, belajar diam-diam, bangun diri diam-diam. Lalu, suatu hari nanti, biarkanlah hasilnya yang berbicara. Karena singa tidak perlu menjelaskan kepada hutan siapa yang raja sebenarnya. Auranya cukup menjelaskan semuanya. Dan saya rasa fase paling berat dalam hidup seseorang itu bukan karena dia miskin, bukan juga karena dia gagal, bukan pada saat dia jatuh, tapi saat dia sedang hancur dan dia harus berpura-pura kuat. Saat dia capek, tapi dia tetap harus senyum. Saat dia ingin menyerah, tapi dia tidak punya pilihan selain lanjut. Saat dunia tidak tahu bahwa di dalam dirinya itu ada perang yang maha besar. Dan kalau Anda pernah berada di fase itu, percayalah, Anda sedang dibentuk menjadi manusia yang jauh lebih kuat. Karena hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang pilihan yang dipilih hidup untuk melalui fase seperti itu. Dan setelah kita melewati semuanya, mereka tidak akan lagi jadi orang yang sama. Mereka akan jauh lebih tenang, lebih sulit dipancing emosinya, lebih sulit dihancurkan hanya gara-gara omongan orang, lebih sulit patah hanya karena masalah kecil, karena mereka sudah pernah melewati badai besar. Orang yang pernah hampir tenggelam, dia tidak akan takut dengan hujan biasa. Mungkin hari ini itu hidupmu itu terasa berat. Mungkin hari ini itu kamu sedang merasa capek. Mungkin hari ini itu kamu berada di fase di mana semuanya terasa berantakan. Dan mungkin Anda sedang menjalani semuanya dengan diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham, tidak ada yang benar-benar mengerti. Kalau iya, saya cuma mau bilang satu hal, tetaplah bertahan. Karena mungkin yang sedang terjadi bukanlah sebuah kehancuran. Mungkin yang sedang terjadi adalah sebuah pembentukan. Mungkin hidup itu tidak sedang menghancurkanmu. Mungkin hidup sedang menguatkanmu. Karena sebelum seseorang naik level, biasanya hidup akan mengujinya terlebih dahulu. Sebelum seseorang itu menjadi besar, biasanya mentalnya dibentuk dulu. Sebelum seseorang itu dipercaya untuk membawa hal-hal besar, biasanya pundaknya dikuatin dulu. Dan semua itu lahir dalam diam. Jangan takut kalau sekarang hidupmu lagi sepi. Jangan takut kalau sekarang kamu lagi merasa sendiri. Jangan takut kalau sekarang kamu sedang berjuang sendiri. Karena seringkali masa-masa yang paling sepi dalam hidupmu akan menjadi pondasi dari masa depanmu yang paling kuat. Nanti saat kamu berhasil, orang-orang akan lihat bagaimana hasilnya. Mereka akan bilang kamu beruntung. Mereka akan bilang kamu berbakat. Mereka akan bilang hidupmu enak. Padahal mereka tidak tahu berapa luka yang harus kamu lewati. Berapa malam yang sudah kamu tangisi. Berapa banyak tekanan yang sudah kamu tahan. Berapa banyak sakit yang kamu telan sendiri. Mereka tidak tahu bahwa semua kekuatan hari ini itu lahir dari semua diam yang pernah kamu jalani. Jadi, mulai hari ini, jangan malu terhadap hidupmu yang sedang berat. Jangan malu kalau kamu sedang berjuang diam-diam.
Jangan malu kalau kamu sedang memperbaiki hidupmu tanpa banyak bicara. Karena justru orang-orang besar dibentuk di tempat yang sunyi. Orang-orang hebat itu lahir dari fase yang tidak mudah. Orang-orang kuat itu dibentuk saat hidup memaksa dia untuk bertahan sendiri. Dan ingat ini baik-baik. Tidak semua orang yang diam itu lemah. Kadang dia hanya terlalu sibuk berperan dengan hidupnya sendiri. Tidak semua orang yang tenang itu kalah. Karena mungkin saja dia sedang menyimpan tenaga untuk waktunya bersinar. Dan tidak semua orang yang sepi itu gagal. Karena dia hanya sedang tumbuh tanpa perlu diketahui oleh siapa-siapa. Karena pada akhirnya kekuatan yang besar bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan jabatan, bukan kekuatan uang, tapi kekuatan seseorang yang tetap berdiri meskipun hidup berkali-kali menjatuhkannya. Dan disitulah kekuatan sejati. Dan kekuatan seperti itu selalu lahir dalam diam. Jadi kalau kamu hari ini sedang diam, sedang berjuang, sedang capek, sedang menangis sendiri, sedang memperbaiki hidupmu tanpa diketahui oleh siapa-siapa, percaya satu hal, mungkin saat ini versi terkuat dari dirimu sedang dilahirkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo semuanya, alhamdulillah saya baru merampungkan sebuah program yang bernama Clear Mind Program. Program ini dirancang khusus untuk merapikan pikiran dan akhirnya lebih fokus untuk membuat jalan tol datangnya uang. Ada 5 video dalam program tersebut. Video pertama kita akan bahas mengenai mengurai benang kusut dalam pikiran dan kenapa pikiran itu harus rapi serta apa hubungannya antara takdir dan pikiran kita. Kita akan langsung praktek supaya pikiran lebih rapi. Di video kedua, kita menyederhanakan masalah. Bagaimana mengatasi masalah? Karena masalahmu itu kelihatan besar, bukan karena besar, tapi kepalamu terlalu banyak beban yang harus ditanggung. Dan kita juga langsung praktek di situ. Di video ketiga, kita belajar untuk menyortir pikiran kita. Mana yang harus dipikir dan mana yang harus nggak dipikir atau dibuang. Di situ kita akan langsung praktek membagi pikiran-pikiran tersebut. Di video keempat, setelah semuanya rapi, maka kita akan mulai bicara bagaimana caranya supaya uang bisa datang dengan mudah. Dan situ akan saya jelaskan apa saja yang harus kita lakukan di awal. Dan di video kelima, kita sudah akan mendapatkan identitas baru. Dan insya Allah, sebulan setelah menonton, Anda akan mulai menemukan hidup Anda akan berubah. Dan program ini harganya sangat murah sekali. Jauh di bawah harga program-program sejenis. Bukan 1 juta, bukan juga 500 ribu. Tapi hanya dengan 158 ribu rupiah selama masa promosi. Lebih murah dari harga konser, lebih murah dari harga rokokmu sebulan. Apakah program ini bisa langsung jadi uang? Ya enggak lah, kalau kita nggak bergerak. Cuman kalau Anda dalam kondisi seret rezeki, dikejar pinjol, stres mikirin pekerjaan, pasti nggak bisa mikir sama sekali. Sehingga dengan menonton Clear Mind program ini, hatimu itu jauh lebih tenang. Ketika hati tenang, pikiran jauh lebih fokus. Dan ketika fokus itu kita bisa gampang untuk actionnya. Sama dengan berdoa, ketika hati kita tenang, pikiran kita fokus dan selaras, maka insya Allah uang itu akan datang. Itu aja. Silakan klik link di bawah atau di deskripsi untuk mendapatkan pelatihannya. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran-pikiran negatif. Namun, semua hal-hal negatif tidak akan bisa masuk dalam hidup kita bila kita selalu memproduksi pikiran-pikiran yang positif. Saya tunggu Anda di Clear Mind Program. Thank you, terima kasih.